Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ahlilna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan waghfir lana ya rabbal alamin. Oh iya. Oh, suruh foto coba orang Pak. Siapa aja atau siapa? Kayak saat aku sepeda pada kemarin banyak. Pada kemarin apa? Buat 3 orang ya? Buat 3 orang. Udah apa? Kalau lala istirahat. Penting jangan beren. Sekarang capek. So, sampai di mana? Karena tidak dapatkan masuk yang cuma pakai PDF ini jadi halaman 9 di bawah. Di bawah ya? Wah inna. Oh sampai di situ. Iya sama. Berarti apa namanya paragraf terakhir di wa'ulan ma ba'dahu ulan ya? Ya. Iya di sini ke terakhir. Iya, mulai dari yang atunya. Baik. Alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Ruhaili hafizahullah taala. Sebuah kitab yang sangat bermanfaat bagi kita para penuntut ilmu insyaallah dalam jalan kita atau proses kita dalam menuntut ilmu. Dan sebulan yang lalu ya, pertemuan pertama sebulan yang lalu telah kita baca beberapa paragraf mulai dari muqaddimah sampai di halaman 9. Halaman 9 yaitu sampai di kata terakhir wa'ulan ma ba'dahu ulan. Nah, jadi beliau masih menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Dan tentunya keutamaan di sini tidak semua dituangkan dalam kitab ini, hanya sebagian besarnya saja. Karena kalau dituangkan semua mungkin akan jadi tebal kitabnya. Sementara ini adalah kitab yang ditulis dari muhadarahnya beliau, dari daurahnya beliau. Jadi dipersingkat. Baik, kita mulai pada paragraf yang kedua, paragraf 9, paragraf yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Atau ada yang mau suka baca ini? Yang siapa yang suka baca? Siapa? Belum ada. Nah, bacakan dulu ya. Dari paragraf yang ketiga, kata beliau hafizahullah taala, wa innal alima la yastaghfirullahu man fis samawati wal ardh. Ini hadis ya, potongan hadis yang di atas. Sesungguhnya orang-orang yang orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, la yastaghfirullahu man fis samawati wal ardh. Itu didoakan atau dimohonkan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Jadi orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu ya. Kullu man fis samawati wa man fil ardi yastaghfiruna lil alimi. Seluruh makhluk yang ada di langit maupun di bumi yastaghfiruna lil alimi. Itu mereka senantiasa memohonkan ampun bagi orang-orang yang berilmu yang senantiasa mengajarkan ilmu. Ya, jadi tidak termasuk di sini orang yang berilmu tapi tidak mau mengajarkan ilmu. Ini orang berilmu yang mau mengajarkan ilmu. Wallahu azza wa jalla yusalli 'alal 'alimi wa yadhkuruhu bi khairin fil mala'il a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berselawat kepada orang-orang yang berilmu dan senantiasa memujinya di hadapan para malaikat yang tinggi. Wa yadhkuruhu bi khairin itu dan menyebutnya dengan kebaikan. Yang menyebutnya dengan kebaikan, maksudnya memujinya.
fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat yang tinggi. Hatta hitanu fil ma'. Ini masih potongan hadis. Beliau mensyarah hadis ini. Hatta hitanu fil ma'. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Hatta dawabul ardi hatta hitanu fil bihari tastaghfiru lil alimi. Sampai hewan-hewan melata yang ada di bumi, kemudian ikan-ikan yang ada di lautan itu senantiasa memohonkan ampunan kepada orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Kemudian wa fadlul adimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keistimewaan atau keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Wa hadza tafdilu jaru ala sananin nasi fi tafdilil qamari ala sairil kawakib. Dan tafdil ini artinya pengutamaan rembulan dibandingkan dengan bintang-bintang ini itu berlaku atau berjalan ya, senantiasa berlaku di tradisi atau kebiasaan masyarakat yang mana mereka memang mengutamakan bulan daripada bintang. Artinya masyarakat itu umumnya mereka mengutamakan bulan daripada bintang-bintang yang ada. Artinya orang bilang bulan itu lebih utama daripada bintang karena mungkin dari cahayanya yang bisa menyinari seluruh bumi ini dan lain sebagainya. Fannasu yarawna annal qamara afdalul kawakib. Maka manusia itu mereka memandang bahwasanya bulan itu lebih afdal daripada bintang-bintang. Fakadzalikal alimu. Maka begitu pula orang yang berilmu. Fadluhu 'alal 'abidi bila ilmin ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Maka begitu pun orang yang berilmu. Keutamaannya dibandingkan dengan ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Bila ilmin ini ya diikat dengan bila ilmin. Ahli ibadah yang memiliki ilmu tentunya lebih tinggi lagi kedudukannya. Tapi yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Dia beribadah tanpa ilmu. Maka keutamaan seorang yang berilmu di atas seorang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu itu sebagaimana keutamaan rembulan di atas bintang-bintang yang ada. Walihada sirrun nafisun sanadkuruhu insyaallah azza wa jalla inda bayani thimaril ilmi. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya rembulan itu memiliki rahasia yang berharga. Sirrun nafisun. Rahasia yang berharga yang insyaallah akan kami sebutkan pada penjelasan tentang buah dari ilmu. Jadi nanti beliau akan menjelaskan mungkin di akhir-akhir kitab ini ketika beliau membahas tentang thimarul ilm, buah tentang ilmu, buah dari ilmu. Jadi rembulan itu ada rahasia yang berharga di balik keutamaannya daripada bintang-bintang yang ada. Nanti akan beliau sebutkan di akhir dari kitab ini insyaallah. Wa innal ulama warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris. Nah, masyaallah, pewaris para nabi. Fal ulama'u hum aqrabun nasi ilal anbiya. Sebab para ulama itu mereka adalah manusia atau orang-orang yang paling dekat dengan para nabi. Idza mata ibnu adama innama yarithuhu warasatuhu. Sebab ketika tatkala seorang manusia itu meninggal dunia, kata Syekh, ya, seorang manusia itu ketika dia meninggal dunia, maka yang akan mewarisinya, ya, yang akan menerima warisannya itu adalah ahli warisnya. Wa yahjibul aqrabu minhum al-abada. Dan orang-orang yang paling dekat, ya, kerabat-kerabat kita yang paling dekat itu akan menutupi jatah dari ahli waris yang jauh. Maksudnya ahli waris yang dekat itu jatahnya akan lebih banyak daripada ahli waris yang jauh. Ya kan? Fa idza mata al-anbiya'u warithahumul ulama. Nah, maka ketika para nabi ini meninggal dunia, maka yang akan mewarisi mereka adalah para ulama. Mengapa? Fal ulama'u hum aqrabun nasi ila anbiya. Sebab para ulama itu adalah orang yang paling dekat dengan para nabi.
Kemudian beliau membawakan syairnya siapa ini? Nah, syair. Ahlul hadithi hum alur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadis itu, kata beliau, ahli hadis ya, ulama-ulama ahli hadis itu mereka adalah keluarga Rasul, alur rasuli. Mereka adalah keluarga Rasul wa in lam yashabu nafsahu. Meskipun mereka tidak mempersamai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anfasahu sahibu. Ya, walaupun mereka ini ulama-ulama ahli hadis ini tidak mempersamai diri Rasulullah, tapi mereka senantiasa mempersamai sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya mereka senantiasa dekat dengan hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam. Maka sekalipun mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, mereka adalah keluarga Rasul, ahli waris dari Rasul. Ya'khuduna ilmahum 'anil anbiya. Ya, mereka mengambil ilmu mereka dari para nabi. Wa humul qaribuna minhum haqqan wa sidqan. Maka para ulama ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar dekat dengan para nabi. Haqqan wa sidqan ini sama ya. Kalau haqqan itu betul-betul, sidqan benar-benar. Kalau terdapat dua kata yang sama seperti ini, berbeda lafaznya tapi maknanya sama, ini bermakna apa? Ya, taukid. Nah, penekanan. Jadi memang benar-benar betul-betul dekat dengan para nabi, seperti itu. Ditekankan. Hakon masih dapat. Maknanya sama. Kalau hakon betul-betul sudah benar-benar betul-betul. Jadi DP taukid sebuah. Jadi memang dekat betul dengan para nabi. Karena mereka mengambil ilmu mereka dari hadis, dari Al-Quran. Wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Fa inna tilkal umura tazulu wa tafna. Sebab ya, kedua perkara tersebut yaitu dinar dan dirham ya, dan yang semisalnya itu adalah perkara-perkara yang akan hilang, yang akan lenyap. Tazulu wa tafna. Tazulu itu hilang, tafna lenyap, fana. Dunia ini fana. Wa innama warrasu ilman yarfa'u wa yabqa. Namun ya, para nabi ini ya, mereka hanya mewariskan ilmu yang akan mengangkat derajat seseorang dan akan awet. Maksudnya ilmu ini tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan hilang. Ya pokok, tapi tetap awet dalam diri seorang yang berilmu. Faman akhadha minal ilmi nasiban faqad akhadha min mirasin nubuwwati nasiban wafiran. Maka barang siapa yang mengambil bagian ya, dari ilmu ini ya, dari ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi ini, berarti sungguh dia telah mengambil bagian yang besar dari harta warisan kenabian. Innahu fadlun azimun. Nah, sesungguhnya ini adalah keutamaan yang besar, yang agung. Jadi kata beliau di sini nasiban, satu bagian saja. Jadi ilmu agama ini kan banyak, luas. Tidak mungkin kita mempelajari dengan umur yang singkat ini semua ilmu kita pelajari. Kita ambil saja satu bagian yang kita khusus di situ. Insya Allah kita kata Syekh, berarti kita telah mengambil satu bagian yang besar dari harta warisan kenabian. Tidak usah dipelajari semua. Ambil saja antum khusus di mana, di fikih apa. Bakuat di situ, insya Allah. Supaya ambil satu bagian besar dari harta warisan kenabian. Ya. Nasiban itu bagian. Ya, bagian atau pos. Nasib. Wafiron itu besar atau berlimpah. Kemudian lanjut pada hadis yang berikut, wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia masalah agama. Fa min alamati iradatillahi azza wa jalla bi 'abdihi khairan. Maka di antara tanda Allah Subhanahu wa taala atau Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, tandanya apa?
antarahu badiran nafsahu fi tafaqquhi fi dinillahi azza wa jalla. Ini yang pertama. Ya. Engkau akan melihatnya, ya, dia senantiasa mencurahkan seluruh apa yang dia miliki, ya, baik itu waktu, tenaga, dan pikiran, fi tafaqquhi fi dinillahi azza wa jalla, dalam memahami dan mendalami ilmu agama Allah azza wa jalla. Jadi semua dia curahkan, biaya, mau tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Badiran nafsahu itu semua dia korbankan, mengorbankan dirinya dalam memahami, mendalami ilmu agama Allah. Badiran nafsahu fi talabil ilmi, mengorbankan dirinya di dalam menuntut ilmu. Liyakuna minal fuqaha'i, liyakuna minal fuqaha'i haqqan wa sidqan fi dinillahi azza wa jalla, sehingga dia pun akan benar-benar menjadi orang-orang yang faqih dalam ilmu agama Allah azza wa jalla. Haqqan wa sidqan sama dengan di atas, benar-benar. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadat. Nah, keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Nah, apa bukan keutamaan ini ya, kita terjemahkan tambahan ya. Fadlun di sini. Fadlun itu kan apa namanya? Terjemahannya itu keutamaan ya. Tapi di sini kita tidak terjemahkan keutamaan, tapi kita terjemahkan tambahan mungkin ya. Nanti kita lihat di teks selanjutnya. Karena tidak cocok kalau keutamaan itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Tambahan ilmu itu lebih baik daripada tambahan ibadah. Apa maksud beliau nanti kita lihat di isyaratnya ini. Penjelasan. Oh, nah, tambahan ya. Karena ini nawafilul ilmi. Nah, tambahan ilmu itu, ya, tambahan ilmu atau ilmu yang bersifat tambahan itu lebih baik daripada ibadah yang sifatnya tambahan. Antum paham? Nah, ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih baik daripada ibadah yang sifatnya sunnah juga. Seperti itu. Apalagi ilmu yang wajib. Tentu lebih baik daripada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Fanawafilul ilmi. Nah, fanawafilul ilmi az-zaidatu 'alal qadril wajibi fi talabil ilmi. Nah, ilmu yang statusnya sunnah ya, kata beliau, ilmu yang statusnya sunnah itu merupakan tambahan atas kadar ilmu-ilmu yang wajib dalam menuntut ilmu. Maksudnya mempelajari ilmu yang sunnah itu merupakan tambahan saja. Tambahan daripada mempelajari yang wajib itu, kita mempelajari ilmu yang wajib yang berkenaan dengan sholat, puasa, yang apa namanya tidak tegas sebuah amalan yang wajib kecuali dengan ilmu tersebut, maka ilmu itu wajib. Nah, kalau kita mempelajari ilmu-ilmu yang selain itu berarti sunnah. Maka kata beliau itu hanya tambahan. Mempelajari ilmu-ilmu yang sunnah itu hanya tambahan dari kewajiban kita mempelajari ilmu-ilmu yang wajib. Nah, mempelajari ilmu yang sifatnya sunnah ini kata beliau khairun min nawafilil ibadat. Ya, lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ini baru ilmu yang sunnah, apalagi ilmu yang wajib. Bahasa Arab ya, itu ya, salah satu ilmu yang wajib, karena kita tidak bisa memahami agama ini ya, kecuali dengan bahasa Arab. Kata para ulama yang lain ya. Yang lain belum bilang sunnah. Khairun min nawafilil ibadat. Lebih baik daripada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Walidha yaqulu al-ulama'u, oleh karena itu para ulama berkata, law isdahama inda talibil ilmi nafilatun fil ibadati wa talabul ilmi fa innahu yuqaddimu talabal ilmi. Nah, kata para ulama, jika dihadapkan ya, kalau sekiranya penuntut ilmu itu dihadapkan dengan dua perkara, yaitu antara menuntut ilmu ya, dan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, kata beliau, fa innahu yuqaddimu talabal ilmi, maka seharusnya bagi seorang penuntut ilmu itu mendahulukan menuntut ilmu. Ini dijelaskan oleh Syekh. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dua perkara sekaligus ya, antara menuntut ilmu atau mengerjakan ibadah yang sunnah, maka selayaknya bagi kita untuk
mendahulukan untuk menuntut ilmu. Kita kesampingkan dulu ibadah yang sifatnya sunnah ini, karena menuntut ilmu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Fa inna talabal ilmi khairun min nawafilil ibadat. Sebab menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Bidalil hadzal hadisi alladzi sami'nahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil hadis yang kita telah dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang mana? Yang di atas ini, yang apa? Yang di halaman sebelum. Fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Dalilnya itu. Kemudian lanjut. Qala Syekh hafizahullah taala wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna talabal ilmi fil masajid huwa min ra'sil ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita ya bahwasanya menuntut ilmu di masjid ya itu merupakan puncak dari ibadah. Maksudnya ra'sul ini kan kepala ibadah, maksudnya puncak dari ibadah. Menuntut ilmu di masjid adalah puncak dari ibadah. Fa inna na'lamu, kenapa dikatakan puncak dari ibadah? Ini dijelaskan oleh Syekh. Fa inna na'lamu anna dirwatas sanamil islami huwal jihad. Sebab ya, kita ketahui bahwasanya puncak ibadah tertinggi dalam Islam ini adalah jihad. Sahih? Yang kita ketahui kan itu adalah ibadah tertinggi dalam Islam ini adalah al-jihad. Tapi mengapa menuntut ilmu di masjid itu dikatakan oleh Syekh di sini adalah puncak dari ibadah? Ya. Karena apa? Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'a masjid hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati mujahid fi sabilillah. Nah, ini dalilnya. Ini alasannya. Karena Rasulullah telah bersabda, siapa yang